Oke, selamat datang. Selamat datang. Kayak show gua. Oke, shalom. Halo. Udah puas mengumpulkan pundi-pundi? Puas. Pundi-pundi. Amal kebaikan. Ya, angpau. Kita 2 minggu off. Tapi nggak apa, berkat Tuhan nggak pernah off setiap hari. Hari ini sharing firman Tuhan hari ini saya akan kasih judul The Messianic Blessing. Berkat Messianic. The Messianic Blessing. Kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berkat diomongin langsung dari Tuhan. Tuhan yang ngomong langsung berkat. Bagian paling keren kan di situ kan? Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu dan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Wah, itu kan serem tuh. Jangan macem-macem. Ini Tuhan langsung yang ngomong. Nah, Abraham itu tinggal atau asalnya dari sebuah tanah di daerah Mesopotamia yang bernama tanah Ur. Nah, Ur ini tempatnya Abraham, itu nama lengkapnya Ur Kasdim. Maksudnya gini, tanah Ur yang ditinggali oleh orang-orang Kasdim. Nah, berarti Abraham termasuk dalam orang Kasdim. Dari suku Kasdim maksudnya, tapi tinggalnya di tempat namanya Ur. Abraham itu tiba-tiba dengar suara Tuhan dan Tuhan bilang gini, keluar dari kampungmu ini ke sebuah negeri yang nanti bakal aku tunjukkan. Dan lucunya Abraham ikut, nurut. Coba kita. Ntar dulu kemana? Weh, nggak bisa dong. Ntar kalau gua nggak suka gimana? Kayak contoh kayak pelayanan kan gitu. Mau pelayanan nggak? Apa? Ya pokoknya mau apa enggak? Ya ntar dulu kalau gua nggak bisa ya banyak ini, banyak. Padahal bisa nggak bisa kan urusan nanti ya. Nah, kayak gitu tuh. Tapi Abraham dalam ketidaktahuannya, tapi dia tahu yang minta ini Tuhan langsung. Makanya dia nurut. Mungkin waktu jalan ya udah ke kiri, ke kanan, atau nggak ke kiri dan ke kiri gitu ya. Ke kiri. Kayak gitu. Nah, Abraham dalam perjalanannya itu ketika Abraham berusia 75 tahun, Tuhan itu kasih janji kalau Abraham akan memiliki anak. Dan dari anak ini akan melahirkan anak-anak lagi sehingga keturunan Abraham akan jadi sebuah bangsa yang besar. Sampai dibilang gini, keturunanmu akan seperti bintang di laut dan bintang di langit dan pasir di laut. Itu sampai disebut kayak gitu, saking banyaknya, ya nggak segitu banyak juga, tapi maksudnya nggak terhitung, maksudnya dimanapun ada. Dan kita lihat sampai hari ini, kecanggihan teknologi mana atau sebuah sejarah mana yang nggak ada Yahudinya di dalam situ. Yang punya Facebook? Mark Zuckerberg? Yahudi. Keturunan Yahudi maksudnya. Elon Musk? Yahudi. Albert Einstein? Yahudi. Nesya? Yahud aja. Gitu doang. Nikola Tesla iya, Yahudi juga. Banyak. Akhirnya digenapi kan. Dan Abraham baru dari janji 75 tahun itu, Abraham baru punya anak ketika Abraham usia berapa? 100. Betul. Berapa lama? Berapa tahun berarti? 25 tahun. Abraham nunggu janji. Tapi Abraham kayak flat gak, kayak percaya terus. Enggak. Ada goyangnya. Dari 75 ke 100 itu ada goyangnya. Ada yang dari dianya, ada yang dari faktor luar, istrinya. Dari dianya dia pernah ngomong gini, Tuhan udah umur 90 tahun gak punya anak, nanti yang jadi ahli waris gue ini nih, pembantu gue, ada namanya Eliezer. Orang setia, dari Kasdim juga gitu. Tapi setia banget sama Abraham.
Kalau dia mati nggak punya keturunan ya jadi punya dia nih. Harta kekayaan Abraham. Abraham tuh nggak kaya gimana gitu loh. Cuma dia kayaknya tuh kayak banget. Kaya banget Abraham. Nah dalam jeda waktu 75 tahun itu ke 100 tahun, di usia Abraham ke 86 tahun, ada sebuah halangan dari istrinya, Sarai. Gini, Abraham dulu namanya Abram, Sarah dulu namanya Sarai. Gitu. Ketika pas mereka punya anak, barulah namanya berubah jadi Abraham, satu aja Sarah. Nah, Sarai itu menyuruh Abraham ngambil Hagar. Hagar itu budaknya si Sarai. Supaya ditidurin. Supaya kalau misalnya si Hagar ini hamil, lalu mereka punya budaya pas hamil, Sarah akan memegang pangkal pahanya Hagar. Dan itu adalah sebuah ritual. Kalau anak yang lahir nanti, itu akan jadi haknya si Sarai. Jadi Sarai bakal punya anak, tapi dari orang lain, tapi haknya itu ke Sarai. Jadi kebudayaannya seperti itu zaman itu. Nah Hagar itu orang Mesir, budak. Cara seperti ini itu adalah budaya yang berkembang di tanah Ur, dan itu adalah budaya pagan, orang pagan penyembah berhala. Kalau lu nggak punya anak gampang, suruh laki lu main sama pembantu, lalu bikin sumpah. Anak yang nanti kalau pembantunya hamil, anak pembantunya itu bakal jadi anak suami lu. Kan sama aja. Itu juga hasil dari suami lu. Kayak gitu loh budayanya kayak gitu. Nah itu dari budaya pagan. Masalahnya ketika Hagar ternyata hamil beneran, 86 tahun loh Bapak Abraham, bisa menghamili budaknya. Ketika Hagar hamil, Hagar itu langsung mandang remeh gitu, mandang rendah si Sarai, majikannya. Kayak mandul kayak gitu, digituin. Dan yang kayak gitu, itu juga budaya pagan di tanah Ur. Bahwa kalau orang hamil itu sebuah prestasi luar biasa, dan sebaliknya, yang nggak bisa hamil itu adalah aib. Makanya si budak ini belagu langsung. Ya, ntar gue makin disayang sama bapak, gitu. Karena gue bisa hamil, bisa lain anak buat dia, nggak kayak ibu. Gitu. Marahlah si Sarai. Nah, itulah sebabnya kenapa sebelum Abraham menerima janji Tuhan bakal punya anak, Abraham disuruh keluar tuh oleh Tuhan dari tanah Ur. Buat apa? Penyucian. Dia harus bersihin dirinya dari budaya-budaya pagan, masuk kepada budaya mesianik, budaya yang benar dari Tuhan. Makanya kenapa salah satu hukum di Israel, hukum Taurat, maksudnya bukan yang 10, maksudnya di hukum Taurat itu ada penjabaran yang tentang hewan haram dan gak haram itu. Ada satu bagian pada perempuan yang bila disentuh, itulah lagunya Ari Lasso ya. Di manakah bagi, lanjut dong. Ada satu makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat, yaitu jangan memakan daging lembu beserta susu induknya. Maksudnya gini, jangan makan daging. Kalau kalian yang pernah ke Bali, tahu batibul nggak sih? Nggak tahu. Baru 3 bulan. Ya itu daging masalahnya. Ya daging juga sih, daging orok tapi. Jadi kalau di Bali itu ada batibul. Nah batibul gue bingung nih, ada dua macam. Jadi gue nggak tahu yang bener yang mana. Ada yang bilang baru 3 bulan. Ada yang babi 3 bulan, maksudnya daging babi yang usia baru 3 bulan. Kata itu enak kalau 3 bulan. Itu enak banget emang sih. Nah, jadi ayat firman Tuhan itu bilang jangan makan daging lembu atau daging domba beserta susu induknya. Maksudnya ini daging domba yang sedang menyusu jangan dimakan. Jadi daging domba nih, batibul nih, dibawa sekaligus sama susu induknya buat jadi minumannya. Susu nggak boleh. Nah itu bukan karena itu ada penyakit, itu ada masalah, bukan. Tapi orang di tanah sana, tanah Ur itu ada sebuah budaya, yaitu memakan daging domba atau kambing dengan susu induknya sebagai sebuah pemujaan kepada dewa kesuburan, dewi kesuburan.
Jadi kalau lu mau subur, lu harus makan seperti ini. Nah, itu kan budaya tanah Ur, Abraham dan Sarah berasal dari sana. Mereka mungkin masih ada nih ketanam situ. Oh, Sarah belum punya anak, udah makanya makan daging domba pakai susu induknya biar kamu lancar. Wah, kita si Livi waktu lagi hamil kenyang banget. Lagi hamil tuh di bawah bantal taruh apa tuh? Taruh sapu lidi ya. Gunting atau gunting ya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan budaya yang dari luar berusaha dimasukkan gitu. Nah, Abraham dan Sarah berasal dari sana. Jangan-jangan ketika Sarah lagi kok nggak hamil-hamil sih? Makanya makan daging domba pakai susunya. Dan mereka bukan soal makan itunya, bukan, tapi di mindsetnya kenapa mereka makan itu. Kenapa mereka makan itu? Mindsetnya supaya subur, karena dia percaya itu sebagai sebuah ritual pemujaan terhadap Dewi Kesuburan, makanya dilarang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, sebuah adat atau sebuah tradisi, karena ada pengaruh, karena ada alasan mistisnya di dalam, dan situlah kita harus waspada. Gitu. Contoh yang tadi, nggak boleh keluar malam sampai jam 6 malam gitu, nanti diculik sama wewe gombel. Itu jangan dipercaya lah, itu kan emang kebudayaan orang lain gitu kan. Kecuali soal anak perawan atau anak gadis jangan makan di depan pintu, itu gue percaya. Bukan karena berat jodoh, ganggu orang lewat. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa Abraham dan Sarah dipanggil Tuhan keluar dari tanah Ur supaya penyucian. Nah, kalau kalian baca Alkitab di Keluaran, di Imamat segala macam, para imam harus menyucikan dirinya sebelum mereka mengadakan menyelenggarakan ibadah. Maksudnya dikuduskan dan disucikan apa sih? Dipisahkan. Itu maksudnya dikuduskan. Oh, bentar lagi mau ada acara besar nih. Semua tim harus dikuduskan. Nah, dikuduskan itu apa? Dipisahkan dari orang-orang yang lain, dari pihak-pihak yang ada kemungkinan bisa membuat mereka jadi kayak, mungkin ya mereka kalau ngomong, kalau gaul tuh ngomong jorok lah segala macam gitu. Takutnya kebawa pola pikirnya. Jadi harus disucikan berapa lama tuh pokoknya tuh. Terus harus disucikan juga, dijauhkan juga karena gini, jangan sampai lu asik main jatuh lecet. Nah, itu udah nggak suci. Lu berani masuk ke ruang Maha Kudus dalam keadaan perlu ada lecet, langsung mati. Nah, itu juga tuh maksudnya disucikan, dikuduskan, dipisahkan artinya. Tuh, makanya kalau ada ayat yang bilang kita ini adalah umat yang dikuduskan bagi Tuhan, maksudnya kita tuh dipisahkan dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan, dan kita akan dikuduskan, dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kayak gitu. Jadi Abraham dan Sarah itu disuruh keluar supaya membersihkan pola pikirnya dan diberesin sama Tuhan tentang pola pikir yang benar, tentang pola pikir dari Tuhan itu sendiri. Nah, masalahnya gini, karena Hagar udah terlanjur hamil sama Abraham, udah terlanjur nih. Maka janji Tuhan kalau keturunan Abraham akan dibuat banyak. Terlanjur Abraham sudah berhubungan dengan Hagar dan Hagar hamil. Janji bahwa keturunan dari Abraham, kebetulan yang ini lewat Hagar, keturunan dari Abraham yang lewat Hagar, itu benar-benar akan dibuat banyak sama Tuhan. Dan terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan adil makanya. Ishak itu punya 12 anak laki-laki. 1 perempuan, namanya Dina. Ismail, anak yang lahir dari Hagar, itu Ismail, itu sama, punya 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dan sekarang keturunan Ismail jadi apa? Orang-orang Timur Tengah itu keturunan Ismail. Arab Saudi, Irak, Syria, itu keturunan Ismail hasilnya. Nah, jadi banyak kan? Gara-gara Abraham. Gara-gara Sarah juga sih. Sarah yang ngehasut si Abraham, mungkin kayak capek udah. Lumayan gitu. Kayak gitu kali ya, barangkali. Nah, itu keadilan Tuhan. Sama-sama 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Sama. Tuhan nggak pilih kasih. Gitu. Nah, Ismail itu mendapat berkat yang sama dalam hal keturunan. Tetapi
ada satu berkat yang Ismail nggak dapat, tapi yang dapat Ishak. Karena berkat yang untuk Ishak ini adalah udah jelas Tuhan bilangnya keturunanmu dan Sarah. Jadi walaupun jumlah keturunan sama, tapi ada satu berkat yang Ismail nggak terima, tapi Ishak doang yang terima. Yaitu apa? Namanya the Messianic blessing. Apa itu the Messianic blessing? Isinya adalah yaitu supaya keturunan dari Abraham, karena keturunan Abraham maka seluruh manusia di bumi akan mendapat berkat. Itulah Messianic blessing. Berkat ini adalah perjanjian yang diberikan Tuhan untuk keturunan Abraham dan Sarah. Nah, jadi gini. Kita nih kan bukan orang Israel ya. Bukan orang Israel nih. Tapi Kristen di Indonesia. Ya, jadi nggak usah norak dengan ayat ini. Terus tiba-tiba dalam doa, oh firman Tuhan bilang gini, oke, terus kita doa. Tuhan firman-Mu berkata, barang siapa memberkati kami akan diberkati, barang siapa mengutuk kami akan dikutuk. Ntar, baca lagi konteksnya. Itu ayat secara spesifik untuk keturunan yang dilahirkan dari Abraham dan Sarah. Jadi jangan norak, tiba-tiba doanya sama. Kan kita juga keturunan Abraham. Secara rohani iya, tapi kan secara fisik enggak. Secara fisik kan keturunannya Abraham dan Sarah siapa? Israel. Bapak lu istirahat. Oh, gue dengarnya kok istirahat ya. Gitu. Sama kayak tadi yang hukum jangan memakan anak domba atau anak kambing beserta susu induknya, itu adalah hukum secara spesifik untuk orang Israel. Nah kalau lu Cina nggak apa-apa, gitu loh, nggak apa-apa. Sama kayak hewan haram yang nggak boleh dimakan, daging kelinci, daging pelanduk, daging babi, itu secara spesifik untuk orang Israel. Berhubung kita Cina, nggak apa-apa. Jadi hukum Taurat, hukum dari Tuhan itu ada dua jenis. Satu hukum universal, satu lagi hukum khusus. Hukum universal itu yang 10 itu loh. Jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat bagimu patung tuangan dan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengimani orang lain, bla 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 gitu ya. Capek gua. Nah itu universal. Semua orang yang percaya Tuhan harus melakukan hukum ini. Tapi ada hukum khusus, yaitu hanya untuk orang Israel. Yang kayak tadi lah soal makanan, ini, itu, dan sebagainya. Jadi yang kayak gitu-gituan kita nggak perlu ikutin. Tapi kalau kita ke Israel, nih kalau ada kesempatan nanti kita ke Israel, orang yang ke Israel, yang bukan orang Israel ya, yang sampai ke sana, diberlakukan yang namanya hukum Nuh. Hukum Nuh itu ada 7 pokoknya. Nanti kapan-kapan gue bahas. Ada 7. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Israel, kita ngelakuin yang 7 ini, kita bakal dibilang sama orang Israel, kita ini orang baik. Karena mau melakukan ini. Gitu. Jadi nanti itu next time. Nah kita bisa lihat bagaimana Tuhan tetap memegang janjinya, sekalipun ada yang membuat arahnya jadi melenceng. Harusnya Abraham tetap sama Sarah, tapi ngelenceng. Abraham jadi melenceng ke Hagar, sempat berbelok. Tetapi tujuan utamanya nggak berubah, yaitu tentang Messianic blessing. Walaupun sempat berbelok, tapi akhirnya toh jadi lurus lagi. Akhirnya Abraham dan Sarah bisa punya anak. Nah, kita bisa belajar setidaknya ada 3 hal dari kisah Abraham ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan udah berjanji, bagaimanapun buruknya keadaan kita, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Abraham kalau kalian baca itu sempat jadi orang asing di negeri Filistin, sempat jadi orang asing di Mesir sampai pura-pura kalau Sarah ini bukan istrinya. Sampai gitu demi supaya takut dibunuh. Nah, Abraham ngalamin itu sebelum punya anak tuh, setelah dia keluar dari tanah Ur. Tapi tetap akhirnya janji Tuhan digenapi. Yang kedua, walaupun kita dalam tengah perjalanan menjalani perintah Tuhan, kita berbelok arahnya ke arah yang salah, selama kita percaya sama Tuhan, Tuhan mampu membelokkan kembali jalan kita yang salah itu kepada jalan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar ya kalau kita berbelok, kita pikir benar,
Nah, tadi salah. Nah, tapi selama kita mengikuti Tuhan, kita tetap ikuti Tuhan, Tuhan akan balikin lagi tracknya kita ke track yang benar. Lalu yang terakhir, yang ketiga, goal dari Tuhan itu jelas. Goalnya. Untuk Abraham ini goalnya adalah Abraham akan punya anak dan keturunannya akan banyak. Goalnya jelas. Nah, yang membuat nggak jelas apa? Ketidaksabaran kita. Sarah nggak sabar. Udah tua nih, bentar lagi juga gue mati kali. Kayak mungkin gitu ya. Karena Abraham punya anak ketika Abraham umurnya 100 tahun, Sarahnya 75. Nenek siapa yang masih melahirkan umur 75? Zaman sekarang sih nggak ada, zaman Nono masih. Itu gaya hidupnya beda. Nah, goal dari Tuhan itu jelas. Yang nggak jelas itu, yang bikin nggak jelas itu ketidaksabarannya kita. Tuhan janji bakal begini. Oke, kita terima dengan iman, tapi kita nggak sabar. Yusuf ketika dikasih janji bahwa nanti keluarganya akan sujud kepada dia, sampai dia benar-benar kejadian, itu Yusuf waktu itu usia 17 tahun. Dapat mimpi itu. Dan tergenapinya kapan? Usia 33 tahun. Nah, hitunglah berapa lama tuh. Nunggu itu. Daud dari diurapi jadi raja sampai benar-benar jadi raja, itu juga kurang lebih segitu. Usia 17 tahun baru dapat jadi raja tuh usia 30 tahun. Sabar gitu. Tapi akan terjadi. Karena firman Tuhan bilang apa? Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kita lihat sekarang kita lagi nggak indah, ya karena belum waktunya. Sabar. Makanya gue bersyukur sih ada firman Tuhan bilang sabarlah menanggung beban. Yang namanya nanggung beban nggak enak, capek, frustasi, iya. Tapi firman Tuhan bilang sabarlah menanggung beban karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi gini, ada sebuah berkat yang sampai hari ini berlaku untuk kita. Dan berkat ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Berkatnya apa? Kita bisa lihat nantilah pokoknya di Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Ini berkat yang dari Yesus langsung kepada kita semua nih. Jadi nggak cuma Abraham, nggak cuma Israel, ini kepada kita. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru, bukan bahasa roh. Bahasa yang baru. Masa gitu ya nggak paham? Karena terjadi kan waktu Pentakosta. Tiba-tiba murid-murid Yesus bisa bahasa Afrika, bisa bahasa Mesir. Itu bahasa itu yang dimaksud, bukan bahasa roh. Malah puyeng orang yang dengar kalau dengar bahasa roh, karena nggak ngerti, yang ngomongnya nggak ngerti. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan. Buat kita semua nih, kalau kita mau percaya. Yang repot ketika ada kesempatan buat doain orang, yang sekarat gitu, doain dong, lu kan Kristen, doain dong. Bentar dulu, kalau abis gue doain sembuh gak apa-apa. Kalau abis gue doain mati gimana? Oh jadi pendeta maut kita. Karena pernah ada kayak gitu. Gak ada kejadian, didoain, percaya dengan iman, terima kesembuhan. Berapa jam kemudian? Ketemu Tuhan. Ya kita gak bisa paksain kan. Kadang-kadang kita berdoa juga suka gak berhikmat sih. Percaya, pasti sembuh. Ntar dulu. Itu kan menurut kemauanmu, pasti sembuh. Menurut kemauan Tuhan gimana? Makanya kita harus bijak ketika kita sedang berdoa. Ya gitu. Ada juga sebuah doa yang orang udah sekarat karena sakit darah tinggi. Ini katanya sih kisah nyata, katanya. Ada pendeta yang dipanggil buat doain supaya disembuhkan. Pendetanya udah nolak karena dokter udah angkat tangan. Karena ini tinggal tunggu waktu aja nih. Nah, ketika didoain, akhirnya terpaksa didoain. Terus pendetanya bingung harus doa gimana gitu. Karena gitu, kalau sembuh puji Tuhan nih gitu. Nama Tuhan dimuliakan. Tapi kalau mati urusan. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan minta hikmat, akhirnya Tuhan kasih hikmat. Tak kasih hikmat, akhirnya digerakkan aja untuk doa. Yaudah doa.
Doanya biasa depannya intro panjang kan. Kan introvert soalnya dia. Intronya panjang. Doain panjang gitu, Bapak terima kasih buat ini hari ini bla 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 bla. Sampai di poinnya, dan saat ini saya berdoa buat anakmu tempat ini. Kami berdoa kesembuhan Tuhan turun atas dia. Dia yang sedang darah tinggi. Kami percaya disembuhkan karena darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggi. Dan percaya apa enggak, beberapa hari kemudian sembuh orang ini. Sembuh. Puji Tuhan, nggak mati gitu. Tapi ternyata benar terjadi. Ketika lu berdoa untuk orang yang sakit, kalau lu punya iman dan lu digerakkan Roh Kudus untuk berdoa. Karena ketika dia disembuhkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Jangan takut. Lu kan cuma wadah, kita kan cuma wadah nih. Cuma wadah. Doain dong, doain. Gue berapa kali dimintain doain rumah orang baru pindah. Doain aja. Wah, roboh. Kita doain sampai keliling. Gitu. Kalau doain aja, kayak namanya juga kita kan perantara, ya kan? Perantara. Sama kayak gini. Gue pernah ngomong kayak gini kan. Seandainya ada pasangan datang ke gue buat minta diberkati dalam pemberkatan nikah. Tapi masalahnya statusnya si wanita udah hamil. Gue terima nggak? Menurut kalian terima nggak? Ini lanjut lagi nih homiletikan nih. Kira-kira gue sebagai hamba Tuhan harus terima nggak? Terima. Tapi dia udah hamil, udah nggak kudus gitu loh. Terima. Udah ya, lu udah hamil jangan hamil. Nggak. Sebagai hamba Tuhan gimana? Karena kan pernikahan Kristen itu harusnya pernikahan kudus. Jauh jadi itu, Jawa Tengah kan. Kudus. Soto. Makanannya soto. Goreng sampai ke kuningan. Waduh, jauh banget loh. Sama lihat uang juga tuh, dilihat, diraba, di Kerawang, Jawa Barat. Kok jadi garing gini kita punya ibadah ya? Enggak, boleh nggak apa enggak? Orang pasangan datang, tapi situasinya si wanita udah hamil duluan, tapi minta di pemberkatan nikah. Boleh. Boleh, yakin? Kan udah nggak kudus. Boleh. Tahu malas banget. Ya tapi kan mereka akhirnya menguruskan. Enggak, karena lu selalu bilang karena tugas lu cuma untuk menyalurkan berkat. Diterima atau enggaknya. Itu urusan atas ya. Atas. Big boss. Lu cuma HRD. Tapi dari hasil pembicaraan, dari hasil kelas homiletika tadi ya, gue baru dapat poin loh. Ternyata bukan Novi yang pantas buat STT. Wajar. Iya. Kotimi. Gua kasih kok. Boleh nih. Di langsung harvest Karawaci. Terus lu kan nggak usah pusing, waktu bisa, uang ada, semua bisa. Bikin sawah, harvest moon. Karena kuliah. Iya, kuliah apa? Iya. Nenek gua sakit jantung. STT itu apa? Sekolah Tinggi Tani. Iya. Dibelokin. Teknologi. Nanti bapak lu ngomong sama temen-temennya. Iya. Nanti gelar pas lulus dapat janji apa? STH apa tuh? Sering tidak hadir. Iya. Bukan, kalau dia bukan sering tidak hadir dong, enggak dong. Sering telat hadir. Oke. Nah, berkat yang dari Yesus tadi, itulah yang dalam perjanjian baru disebut dengan the messianic blessing. Alarm. Oke. Gue pengen bilang ada pertanyaan, pasti nggak ada kan? Ya. Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.